Yo guys, welcome back with me Sakis di video editing tutorial lagi. Dan sesuai janji gue kemarin, gue bakal lanjutin atau bakal bangkitin lagi playlist dari editing tutorial gue guys ya. Dan kali ini gue bakal ngasih sebuah pemahaman yang guys bisa dibilang, yaitu gimana sih cara Grab itu bekerja guys ya. Cara Grab editor itu bekerja dan apa sih Grab editor itu ya, fungsinya tuh apa gitu loh ya. Oke, jadi ini tuh khusus AM ya guys, by the way, bukan untuk AE. Jadi khusus AM aja. Kenapa? Karena di AE ataupun di video editor lain itu agak berbeda ya sistem Grabnya guys ya. Oke, jadi apa sih Grab editor itu? Jadi Grab editor itu adalah sebuah alat untuk mengatur percepatan atau perlambatan dalam sebuah animasi keyframe ya guys ya. Jadi membutuhkan sebuah keyframe atau animasi ya guys ya. So di sini langsung aja prakteknya. Di sini gue punya ya guys ya, gimana cara kerjanya ya. Gue punya sebuah animasi ya. Kita coba animasin dulu guys ya. Di sini dari atas ke bawah aja kita coba animasin, dan pastinya butuh 2 keyframe guys ya. Minimal kita butuh 2 keyframe agar menjadi sebuah animasi seperti ini dari atas ke bawah ya, seperti ini ya. Oke. Nah, cara buka Grab editornya tuh tinggal kita ke move and transform, lalu ke bagian yang ini guys ya. Nah, kita geser. Nah, ini adalah Grab editor ya guys ya. Oke, jadi pertama-tama di sini kalau kalian bisa lihat ya guys ya, gerakannya itu. Nah, dia diem, bukan diem, maksudnya konstan ya guys, gerakannya itu konstan. Jadi dari atas ke bawah itu nggak ada percepatan atau perlambatan. Dan bentukannya Grab itu kayak gini guys ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah Grab ya guys ya. Hijau-hijau nih, kalian bisa lihat ya, hijau-hijau nih, garis hijau ini adalah Grab atau kurva ya guys ya. Nah, kalau bentukannya kayak gini tuh dia namanya Grab linear ya guys ya, atau kurva linear. Jadi gerakannya tuh konstan dan bentuknya seperti ini guys ya. Konstan tuh kayak gimana sih bang? Ya kayak gini loh bang. Tuh, masa lu nggak belajar sih SD? Jadi ini adalah gerakan konstan ya guys ya, tidak ada percepatan maupun perlambatan seperti itu ya guys ya. Oke, lanjut lagi di sini gue bakal ngasih tahu beberapa bagian yang ada di Grab editor ya guys ya. Yang pertama itu adalah titik putih ini, atau yang gue sebut itu titik kontrol ya guys ya. Ini untuk mengubah bentuk dari Grab editornya ya guys ya. Grab editor dari Grab atau kurvanya guys ya, tuh. Ya, dia tuh fungsinya untuk mengubah bentuknya, sama yang ini juga ya guys ya. Lalu selanjutnya itu ada area ya. Area tuh yang ini, dari sini, sini. Ini adalah area, dan titik kontrol itu nggak bisa keluar dari area guys ya. Jadi dia terbatas di dalam area ini saja guys ya. Oke, langsung aja di sini ke dasar-dasarnya guys ya. Dasar-dasar tuh gini guys. Kalau di AM itu ya, semakin graf atau kurvanya itu semakin horizontal ya. Gua coba bikin dulu deh sebentar. Semakin dia itu horizontal ya guys ya. Horizontal tuh maksudnya dia tuh kayak miring ya guys ya, kayak gini nih contohnya ya. Dia mulai dari sini nih, nah dia kan miring ya guys ya, nih mulai dari sini kan dia miring ya, atau horizontal ya. Nah itu semakin gerakannya tuh semakin lambat gitu ya. Nah semakin dia vertikal atau ke atas guys ya, seperti ini ya, itu semakin dia tuh cepat gitu gerakannya guys ya. Kita coba nih ya, seperti ini guys ya. Nah dia kan cepat di awal ya guys ya, cepat di awal. Lalu pas sudah nyampe di sini ya, nyampe di sini dia tuh mulai lambat guys. Tuh ya kan, dia gerakannya semakin lambat ya. Nah itu adalah dasar dari Grab editor di AM ya guys ya. Jadi semakin Grabnya itu ke vertikal atau ke atas, semakin dia cepat ya guys ya. Lalu semakin dia horizontal atau mendatar, semakin dia lambat gitu ya. Nah ketika kita mirror atau kita kita apa sih namanya, putar balik ya dengan tombol yang ada di sini guys ya. Nah dia bakal seperti ini bentukannya. Nah dia tuh bakal lambat di awal. Kenapa? Karena dia mendatar di awal guys ya. Nih mendatar di awal, baru dia cepat guys ya. Di bagian sini dia cepat. Jadi dia bakal lambat di awal dulu nih, baru cepat di akhir ya. Kita coba ya. Tuh ya, jadi bakal seperti itu guys ya. Ini tuh biasanya disebutnya itu easy out ya guys ya. Yap benar, ini namanya easy out. Biasanya tuh dipakai untuk transisi ya guys ya, gerakan seperti ini ya. Lalu yang ini tuh easy in ya, kebalikannya tuh easy in. Ini biasanya dipakai pada transisi ya guys ya. Nah kalau yang biasanya untuk dipakai gerakan maksudnya biasanya yang dipakai untuk gerakan ya guys ya, itu adalah kurva Z ya guys ya, atau easy is ya. Bentukannya kayak gini ya, dia tuh Z gitu guys ya. Nah kita coba lebih perjelas lagi guys ya dengan geser titik kontrolnya. Nah biasanya pakai ini, kenapa? Karena dia smooth guys ya, gerakannya dia bakal kayak gini. Nah dia bakal smooth ya, jadi dia tuh gerakannya karena dia mendatar di awal, jadi dia slow dulu, lalu dia mulai vertikal, bakal cepat di tengah ya guys ya, lalu dia bakal melambat lagi di akhir ya. Nah ini biasanya dipakai untuk sebuah gerakan ya guys ya. Contohnya
gerakan kamera, gerakan animasi teks ya. Lalu gerakan animasi kayak gini nih ya. Ini kan lebih cocok pakai kurva easy ease ya, atau kurva Z bisa gue bilang ya guys ya. Dia lebih cocok seperti ini. Dan kalian bisa ubah-ubah juga, misalnya kayak gini ya kan, tuh bisa kayak gini. Berarti dia gerakannya kayak gini, tuh kayak ya gitu lah guys ya. Tuh. Jadi dia lambatnya itu ada di sini, cepat, lambat gitu kan. Nah, kayak gini guys ya. Jadi ada di situ ya guys ya perbedaannya. Lalu ada lagi guys ya, yaitu kurva bounce ya. Di Alex Motion itu ada kurva bounce yang bagian sini. Nah di sini agak sedikit berbeda guys ya. Dia itu kurvanya tuh bawah atas ya, kayak gelombang gitu ya. Nah ini tuh bounce ya guys ya, atau mantul-mantul nih ya kalau bisa lihat. Tuh dia bakal mantul-mantul. Kenapa? Karena dia tuh dari titik awal tuh di bawah, lalu di tengah-tengah itu naik ke atas, lalu turun lagi tengah-tengah dan naik ke atas lagi ya guys ya. Nah ini kita bisa atur berapa kali bounce atau berapa kali dia tuh mantul-mantul ya guys ya. Di sini juga ada elastik ya guys ya, berarti dia ya ngikut ini aja guys ya, geraknya kayak gini, berarti dia itu mantul-mantul juga guys ya, tapi dia mantul di awal doang ya. Contohnya kayak gini. Kita bisa ubah-ubah seperti ini, kalian tinggal customisasi aja guys ya. Lalu juga ada kayak gini, bentukannya banyak banget ya di sini tuh. Ini kurva buat acak-acak ya guys ya tuh. Ya, jadi bisa diedit, diubah-ubah sedemikian rupa lah guys ya. Lalu yang terakhir tuh ada kurva step atau atau grab step. Itu dia grabnya kayak gini ya. Dia tuh bakal tiba-tiba guys ya. Contohnya kayak gini ya, kayak tangga gini ya lah tuh. Nah, dia gerakannya kayak gini guys ya. Dia bakal tet kayak detikan gitu ya, kayak tiba-tiba. Nah, itu namanya kurva step ya guys ya. Jadi Alex Motion tuh nyediain kurva yang ini yang bisa diatur-atur ya. Ini namanya kurva Bezier ya, gue lupa ngasih tahu. Dia tuh namanya kurva Bezier, lalu kurva bounce, dan yang terakhir tuh kurva step ya guys ya, atau kurva tiba-tiba gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya overshoot ya guys ya. Overshoot itu dia bakal ngebuat areanya tuh bisa di bisa di luar area guys ya. Untuk titik kontrolnya, cara aktifnya tuh tinggal ke sini aja. Lalu aktifkan overshoot. Nah, dia bakal seperti ini guys ya. Nah, kalau udah aktifkan overshoot kayak gini, dia bakal bisa geser keluar seperti ini guys ya. Jadi geraknya itu ya, atau kurvanya tuh dia bakal bisa keluar dari area guys ya. Nah, kalau keluar dari area begini berarti dia tuh melebihi animasi guys ya. Contohnya kayak gini. Tuh dia bakal melebihi animasi ya. Padahal animasi itu cuma sampai sini ya, tapi dia bisa ke bawah-bawah gitu ya. Karena dia keluar dari area guys ya. Keluar dari area mulai dari sini sampai sini, baru dia masuk ke area lagi gitu ya. Nah, itu adalah overshoot nih guys ya. Kalian bisa ubah-ubah atau bisa setting-setting semau kalian gerakannya kayak gimana. Kalau animasi kalau transisi biasanya gua begini kan. Ini easy out ya. Lalu ada easy in juga yang kayak gini. Lalu ada easy ease kayak gini. Ini kurva Z, gue biasanya bilangnya kurva Z seperti ini, easy ease ya. Tuh. Jadi memang terserah kalian. Itu adalah gimana sih cara kurva bekerja gitu ya. Semoga kalian paham. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan lagi, silahkan komen di kolom komentar. Nanti bakal gue jawab sebisa gue ya guys ya. Oke, jadi gitu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga kalian paham. Sekali lagi ya, kenapa? Karena penjelasan gue tuh agak susah ya, jujur ya guys ya. Gue tuh ya emang agak susah guys ya kalau ngomong, karena emang tidak jago gitu ya ngomong dengan berpikir sekaligus gitu ya. Oke, jadi kayaknya gitu aja guys ya untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Remember, game on until next time, so guys, bye bye.